Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Gandum dan Ilalang. Kali ini kita akan masuk dalam part 2, melanjutkan dari pembahasan Ustadz Kainama yang menafsirkan kata Muhammadim sebagai Muhammad. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung dalam video ini, silakan terlebih dahulu melihat bahasan dalam part 1-nya, agar lebih paham dan mendapatkan informasi yang lengkap. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak semua kata dalam bahasa tertentu yang kedengarannya mirip atau sama bisa mempunyai makna yang sama pula dengan bahasa lain. Begitu pula ketika bahasa tertentu diterjemahkan ke dalam bahasa lain, terkadang akan merubah makna. Nah, dalam video ini kita akan membahas kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani yang ditafsirkan oleh Ustadz Kainama dan apologet-apologet Muslim sebagai Muhammad. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa untuk mengetahui arti kata tersebut dengan tepat, maka kita harus melihat cara-cara orang Yahudi atau Ibrani mengartikannya. Karena kan ini bahasa orang Ibrani. Nah, mari kita lihat penjelasannya lebih dalam. Sekarang kita mari masuk ke Google. Kita ketik seperti yang kata Pak Ustadz Kainama, Song of Song. Ya, ini 5 in Hebrew. Enter. Nah, ini dia yang pertama. Kita lihat masuk ke biblehub.com. Nah, kita lihat di sini seperti yang Ustadz Kainama bilang, Muhammadim. Nah, ini yang dia tafsir sebagai Muhammad. Nah, tadi saya bilang, kita harus menafsirkannya, harus melihat bagaimana cara orang Yahudi mengartikannya. Tidak bisa kita mengartikannya seenaknya kita saja. Sebenarnya di sini sudah lengkap nih, tapi mungkin Ustadz Kainama tidak memberitahu pendengar bagaimana sih sebenarnya mengartikan ini. Nah, ini kita lihat di sini nih, sebelahnya ini. Muhammadim, kita lihat sebelahnya ini, kodenya kan 4261. Tadi di sini katanya Muhammadim artinya lovely ya, bahasa Inggrisnya lovely. Sekarang mari kita lihat di sebelahnya ada kode 4261. Nah, maksudnya adalah ini kata asalnya, kata dasarnya dari Muhammadim itu adalah Mahmad. Teksnya begini. Ini katanya Mahmad, kodenya 4261. Inilah kata dasar dari Muhammadim. Muhammadim itu bentuk jamak ya. Nah, kata dasarnya adalah Mahmad. Mahmad. Nah, Mahmad itu artinya apa? Artinya desirable, desire, pleasant, precious ones, precious things, precious treasures, valuable. Desirable, diinginkan, desire, keinginan, pleasant, menyenangkan, precious one, yang berharga, yang bernilai, precious things, barang-barang berharga, precious treasures, harta benda yang berharga, harta benda, valuable, bernilai. Nah, dari kata Muhammad ini kita bisa cari di dalam Alkitab berapa sebenarnya kata Muhammad di dalam Alkitab tertulis. Sebenarnya dari sini di halaman ini kita sudah bisa melihat di website ini dia sudah menunjukkan di sebelah kanan ini sudah nampak ini. Inilah kata-kata Muhammad yang terdapat dalam kitab ini. Jadi di paling bawah kita bisa lihat nih 12 occurrences, maksudnya adalah 12 kali ditemukan di dalam Alkitab. Jadi kata Muhammad ini yang kodenya 4261 ini, Muhammad ini, 12 kali ditemukan di dalam Alkitab. Jadi inilah kata dasar Muhammadim tadi, Mahmad. Ya, kata-kata Mahmad ini ditemukan di dalam kitab 1 Raja-Raja 20 ayat 16. Terus 2 Chronicles, Tawarik, 2 Tawarik 36 ayat 19. Song of Song, ini yang tadi ya, Kidung Agung 5 ayat 16. Yesaya 64 ayat 11. Ratapan Lamentation 1 ayat 10. Lamentation Ratapan 2 ayat 4.
Yehezkiel 24 ayat 16, Yehezkiel 24 ayat 21. Nah, jadi ini ada 12 ya. Tapi kita akan mengambil 3 saja. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di rumah benar apa enggak. Nah, sekarang mari kita ambil Yesaya 64 ayat 11. Mana tadi Yesaya 64 ayat 11 ini ya, Yesaya 64 ayat 11. Coba kita lihat teksnya bagaimana. Oke, mari kita lihat di sini. Kita masuk ke Yesaya 64 ayat 11 ya. Yesaya 64 ayat 11. Ini dia. Nah, ini dia versi interlinearnya ya. Yesaya 64 ayat 11. Jadi kita sudah lihat kan kodenya 4261 ya, Muhammad. Nah, ini 4261 nih. Mahamadenu. Jadi Mahamadenu di sini ada kata Mahamadenu. Jadi ada tadi our pleasant things, barang berharga. Nah, ini bacanya dari kanan ke kiri ya. Temple our holy and beautiful where praise you, our Father is burned up with fire, and all our pleasant things are laid waste. Nah, jadi our pleasant things 4261 ini Mahamadenu. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya ya, Yesaya 64 ayat 11. Apa sih kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu jadi bagaimana artinya? Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah. Nah, yang paling indah tadi kan our pleasant. Ini kan our pleasant things. Ini kan Mahamadenu. Jadi kalau ini diartikan jadi Muhammad, jadi akan begini nanti bunyinya. Sudah menjadi umpan api, maka milik kami Muhammad sudah menjadi reruntuhan. Nah, yang paling indah ini tadi kan Ustadz Kainama kan mengartikannya nama Muhammad kan. Asal katanya kan Muhammad. Nah, ini Mahamadenu 4261 our pleasant things. Jadi maka akan berbunyi, maka milik kami Muhammad sudah menjadi reruntuhan. Kan aneh kedengarannya kan? Ayo Ustadz Kainama, bener nggak nih? Oke, kita lanjut ke yang kedua aja. Ayat yang kedua tadi apa? Ayat yang kedua adalah Lamentation 2:4. Nah, ini Lamentation 2:4 kita lihat ya. Ini surat Ratapan 2 ayat 4. Oke. Kita lihat Lamentation Ratapan 2 ayat 4. Ini dia Ratapan 2 ayat 4. Nah, kita lihat kode 4261 tadi, mana dia? 4261 ini dia, Mahamade. Jadi ya Mahamade di sini katanya. Who were placing. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat versi bahasa Indonesianya, Ratapan 2 ayat 4. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya, seperti seorang lawan membunuh segala. Nah, ini yang menyenangkan ini tadi kan, ini yang menyenangkan ini yang tadi ini. Kalau kita lihat di sini, pleasant ini. Nah, jadi segala ya, tangan kanannya seperti seorang lawan membunuh Muhammad mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Malah jadi lucu nih terjemahannya. Masa membunuh Muhammad? Nah, ayo Ustadz Kainama, gimana nih? Benar nggak nih? Itu adalah artinya nama Muhammad? Gak cocok kan? Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ayat ketiga, kitab Yehezkiel 24
ayat 16. Mana tadi ada ini. Yehezkiel 24 ayat 16. Oke, kita lihat Yehezkiel 24 ayat 16. Yehezkiel 24 ayat 16. Nah, kita cari kode tadi 4261. Benar nih, Muhammad, ya kan? Son of man, behold, I take away from you the desire. Ini desire tadi kan benar kan? Ada desire juga ini artinya kan? Nah, ini desire. Nah, jadi Muhammad the desire 4261. Coba kita lihat Yehezkiel 24 ayat 16 dalam bahasa Indonesianya. Hai anak manusia, lihat. Tadi kan gitu kan? Son of man, behold, I take away. Jadi, hai anak manusia, lihat. Aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Ini jadi Muhammad ya. Aku hendak mengambil daripadamu dia, Muhammad, seperti yang kena tulah. Kok jadi aneh kan? Kalau dibilang Muhammad tadi sangat kau cintai ya, precious things tadi kan, precious one, yang berharga, jadi yang sangat kau cintai. Aku hendak mengambil daripadamu dia Muhammad seperti yang kena tulah. Lucu kan terjemahannya kan? Ayo Pak Ustadz Kanama, gimana? Bener nggak nih terjemahannya nih? Nggak cocok kan kalau dibikin jadi Muhammad? Nah, dari itu, saya berharap teman-teman muslim tidak langsung mudah untuk telan mentah-mentah semua yang diajarkan oleh Ustadz Kanama dan ustadz-ustadz lainnya ketika mereka menafsir Alkitab orang Kristen. Ayolah bangga terhadap kitab Anda sendiri dan perdalam serta bahas Nabi Muhammad dari kitab Anda sendiri. Bukankah selama ini ustadz-ustadz Anda dan kebanyakan muslim berkata bahwa kitab Kidung Agung atau Song of Song ini adalah kitab porno? Kok kitab porno Anda kutip? Marilah bijak dan periksa sendiri. Kan gampang tuh, tinggal masuk saja ke websitenya biblehub.com dan Anda teliti sendiri, benar apa enggak? Dan saya berharap kepada rekan-rekan Kristen, mari kita belajar Alkitab lebih giat lagi. Bahasan kita sampai di sini ya. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke rekan-rekan yang lain. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.